Alkitab jelas mengajar kita tentang masa kedatangan Yesus kali kedua. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Dua ribu tahun dahulu, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus mengenai masa kedatangannya kedua, dan dia menjawab, "Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pokok ara." Kita perlu memperhatikan perumpamaan tentang pokok ara, karena masa pokok ara bertunas melambangkan masa kedatangan Yesus buat kali kedua. Kalau begitu, pokok ara melambangkan apa, dan bilakah masa ranting-rantingnya akan melembut dan mulai bertunas? Pokok ara biasa dilihat di negara Israel. Dulu orang Israel berehat di bawah pokok ara. Mereka makan buah itu sama ada segar atau kering, dan juga membuatnya roti. Seperti ini pokok ara sangat akrab bagi umat Israel. Yesus memberikan perumpamaan menggunakan pokok ara yang biasa dilihat di negara Israel. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Pokok ara harus ditebang karena pemiliknya tidak mendapat buahnya selama 3 tahun. Pokok ara ini melambangkan apa? Beginilah firman Tuhan, Tuhan Israel. Sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Menurut Alkitab, pokok ara melambangkan negara Israel dan satu orang dalam perumpamaan yang mencari buahnya melambangkan Yesus. Sebenarnya, Yesus telah dibaptis pada umur 30 tahun dan memberitakan Injil Perjanjian Baru selama 3 tahun, tetapi dia ditolak dan menderita di atas salib. Pokok ara yang akan ditebang karena tidak berbuah selama 3 tahun ialah ramalan tentang kemusnahan negara Israel karena menolak Yesus. Melalui firman Yesus, bangsa Israel dikutuk seperti pokok ara yang telah layu. Pada tahun 70, Masihi pengepungan Yerusalem bermula. Titus, anak Maharaja Vespasian, mengepung Yerusalem dengan 14 pasukannya. Bait suci, tembok kota, dan seluruh kota dibakar, hanya meninggalkan tanah. 1,1 juta orang mati, 97.000 orang diambil sebagai tawanan. Pada tahun 70 Masihi, selepas pencerobohan Rom,
orang Israel menjadi pengembara di dunia tanpa negara sendiri. Bangsa Israel menjadi pokok ara yang layu, seperti yang Yesus ramalkan. Dilabel sebagai pembunuh Yesus, umat Israel didiskriminasi dan ditindas oleh bangsa lain. Mereka juga mengalami pembunuhan beramai-ramai 6 juta orang Yahudi semasa Perang Dunia Kedua oleh Nazi. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Ini juga menurut ramalan Yesus. Namun, pada 14 hari bulan Mei tahun 1948, pengisytiharan kemerdekaan dilaungkan di seluruh dunia. Melalui resolusi PBB, diisytiharkan bahawa kita menubuhkan negara kita sendiri dan memanggilnya Israel. Orang Yahudi yang mengembara di seluruh dunia selama 1900 tahun kembali ke Palestina dan menubuhkan semula negara Israel. Kembali ke tanah air mereka selepas 1900 tahun ialah keajaiban yang tidak dapat dijumpai di mana-mana negara dalam semua sejarah manusia. Kalau begitu, apakah takdir Tuhan yang menakjubkan dalam sejarah kemerdekaan Israel? Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Apabila ranting-ranting pokok ara melembut dan mulai bertunas, pada tahun 1948, apabila negara Israel digambarkan sebagai pokok ara merdeka, Kristus telah datang buat kali kedua dan telah mengetuk pintu hati kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Dan kalau Ia datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yesus yang akan muncul pada tahun 1948 buat kali kedua, harus membawa kembali perjanjian baru yang dia beritakan dan lakukan pada kedatangannya yang pertama. Siapakah dia? Dia yang dibaptis pada umur 30 tahun pada tahun 1948 dan memulakan kehidupan Injilnya sebagai Raja Israel rohani. Dia ialah Kristus An Sang Hong yang datang buat kali kedua. Kristus An Sang Hong memulihkan kebenaran yang telah runtuh, menubuhkan gereja Tuhan, dan membina dasar jalan kehidupan untuk semua manusia.